Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak semuanya hari ini? Alhamdulillah Pak baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini apa namanya, lancar ya sinyalnya? Kalau lancar nanti apa namanya, silakan di apa, nyalakan apa videonya atau on kamera saja ya. Melihat semua. Oke. Oke. Sebelum kita apa namanya mulai pembelajaran kali ini, kita akan buka dengan berdoa bersama-sama. Amin. Untuk Diska untuk memimpin berdoa pada pertemuan kali ini. Silakan Pak Diska dipimpin berdoa. Mbak Diska. Mbak Diska? Iya. Oh, mungkin diganti saja ya, Mbak Diska, dipimpin berdoa ya. Dipimpin berdoa, silakan. Sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita baca Alhamdulillah. Marilah kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Mbak Diska. Oke, anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini nanti kita akan belajar tentang apa itu yang namanya penyelesaian masalah dengan menggunakan teorema faktor. Tetapi anak-anak semuanya yang perlu kita perhatikan, ini simak, lihat, bentar ya, saya share screen dulu. Yang akan kita pelajari adalah tentang teorema faktor. Dalam teorema faktor ini sangat penting ya. Saya ingatkan lagi bahwa di teorema faktor ini sangat penting. Kenapa saya bilang ini sangat penting bagi kalian semua? Kalian ini kan sebentar lagi sudah kelas 3. Nah, itu kan sangat perlu untuk teorema faktor ini. Nah, dalam teorema faktor ini nanti terlihat ya, apakah terlihat? Share screen saya terlihat, nak? Buatan Pak. Buatan Pak. Dan Pak. Belum. Oke, bentar. Sudah terlihat? Sampun. Ya, sampun. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang teorema faktor. Oke, dalam teorema faktor ini sangat penting karena dalam materi teorema faktor ini selalu muncul di UTBK. UTBK ini selalu muncul. Nah, minimal itu 1 soal di matematika. Dan dalam teorema faktor ini juga nanti sangat penting ketika kita mau belajar di matematika yang lebih lanjut. Maka dari itu semuanya diharapkan untuk selalu mengikuti ini dengan seksama. Oke. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini sebelum kita
sampaikan tujuan pembelajaran nanti. Dalam penilaian pada pertemuan kali ini nanti ada 3 jenis penilaian. Yang pertama yang akan Pak Is nilai, yakni terutama adalah sikap atau sikap kalian nanti saya lihat di rekaman. Kemudian ada penilaian pengetahuan itu dari nanti sampean mengisi kuis setelah pembelajaran. Kemudian terakhir adalah keterampilan sampean, keterampilan dalam mengerjakan LKPD dan berdiskusi dengan teman-temannya. Oke. Sebelum itu kita akan kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinomial dan seterusnya. Ini terlihat. Nah, kesempatan kali ini dengan berbasis masalah, kita akan belajar tentang bagaimana memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan teorema faktor. Oke. Anak-anak sekalian, kita akan belajar tentang teorema faktor ini. Tetapi sebelum kita masuk ke materi inti, saya ingin bertanya pada sampean. Yang pertama, faktor dari 6. Nah, berapa faktor dari 6 ini? Siapa yang bisa menjawab? Briliana? Faktor dari 6 Faktor adalah dari 6, nak. Faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. 1, 2, 3, oke. 3 dan 6. Apakah masih kurang? Ada yang lain? Min 1 boleh apa tidak? Boleh. Kurang lebih. Boleh. Berarti di sini apa? Kurang Minus. plus min. Minus. Oke, terima kasih. Oke, ini yang namanya faktor itu berarti bilangan yang bisa membagi 6. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke. Sekarang saya ingin tanya faktor-faktor linier dari X kuadrat min 3X plus 2. Berarti ini difaktorkan. Mungkin ada yang bisa menjawab, silakan. Itu Mbak Amel, faktornya berapa di pemfaktoran ini? Mbak Briliana, Mbak Amel, silakan. X min 2 sama X min 1. Oke, good. Berarti ini apa? X min 2, X min 1. Ya. Ketika dijumlah sama dengan min 3, dikali sama dengan 2. Oke, cara itu. Bisa ya? Nah, terus bagaimana? Bagaimana dengan 3X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 19X plus 6? Berapa saja faktor linearnya? Nah, ini nanti kita teorema faktor. Nah, ini yang akan kita pelajari semuanya pada pertemuan kali ini. Semuanya perhatikan sebelum kita mempelajari, cermati bahan ajar dan video pembelajaran dan diskusikan LAPD. Di bahan ajar itu nanti cermati sama lihat di situ ada sebuah materi, ada masalah teorema faktor. Pertama contoh soal yang sederhana, kemudian di situ ada yang lebih naik level, kemudian pemecahan masalah tentang soal ini. Nah, silakan dipelajari ya. Nanti jika ada kesulitan silakan ditanyakan. Silakan LKPD yang sudah saya share di grup, saya share di sini lagi, saya share lagi. Silakan perhatikan LKPD ini, kemudian silakan dikerjakan. Ada satu masalah, silakan selesaikan dengan cara kalian masing-masing dengan panduan bahan ajar tersebut dan juga video pembelajaran yang Pak Is sudah kasihkan, ya. Ada pertanyaan sebelum ini? Silakan
didiskusikan dengan kelompok masing-masing ya, karena kalian sudah terbagi menjadi kelompok kecil ya, yang sudah dibagi. Ini kelompok kalian, ada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan didiskusikan di di grup masing-masing dengan pantauan Pak Israel. Silakan. Silakan diskusikan, Nak. Jika nanti ada kesulitan, nanti bisa ditanyakan. Ada pertanyaan? Oke, silakan didiskusikan ini. Saya pantau di sini. Ini kemarin. Untuk link videonya saya kirim ya. Kelompok 5, kelompok 3, kok belum ada yang berdiskusi? Ini bahan ajar Pak Is kasihkan untuk membantu menyelesaikan masalah. Nah, saya kasihkan video pembelajaran Pak Israel yang sudah Pak Is buat di YouTube ya. Ini Nak, teorema faktor sudah Pak Is berikan. Ini linknya saya kasihkan ke sampean, silakan buat bahan diskusi. Oke.
Jika nanti ada kesulitan bisa ditanyakan lewat Google Meet ya. Pastinya ini sudah ada pada Pak. Namun sebelum ke persiapan Tidak ada pertanyaan? Pak Israel, maaf, saya bertanya. Kan di video YouTube-nya saya itu Iya. definite itu apa ya, Pak? Oh, definite itu kalau nanti diskriminannya kurang dari 0 atau diskriminannya negatif. Nah, kalau di video Pak S itu kan sudah terlihat ya bahwa apa di situ kan ada masalah yang ketiga itu ya. Dia kan definite definite itu dia tidak memotong sumbu X. Jadi nilai X nilai yang memotong sumbu X itu tidak ada. Maka dia tidak bisa dicari nilai potongnya, titik potongnya seperti itu. Berarti nggak usah dicari, yang dicari yang faktor yang lain aja seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih.
Nah, silakan dicermati video pembelajaran itu untuk membantu kalian menyelesaikan masalah ya. Mungkin ada lagi ditanyakan, nanti kita selesai diskusi ini jam 9.30. Mbak Ananda Aulia Wulandari, kenapa resen? Ada yang ingin ditanyakan? Kepencet kayaknya nih. Mboten Pak, maaf kepencet. Oh, nggih. Pak, saya mau tanya. Ya, siapa ini? Ini Briliana. Nggih, monggo. Oh, Briliana, Mbak Briliana ya. Tanya apa, Nak? Itu loh Pak, itu kan ada skema Horner. Iya. Hasilnya kan 1, 2, 12 sama 0. Oh, bentar, kita lihat grupnya ya. Grup kelompok 1 ya. Iya Pak. Yang mana? Yang di video. Skema. Yang di video juga ada. Yang hasilnya skema Horner. Itu kan nanti kalau diperoleh kan sama dengan X min 2 dalam kurung ambilnya dari hasil yang skema Horner. Tadi kan Itu pangkatnya. Oke, paham maksudnya. Pangkatnya harus mulai dari yang paling pangkat belakang 2. itu enggak harus 2, kita hitung dari yang belakang. Yang belakang itu enggak ada X-nya, kemudian pangkat 1, pangkat 2. Kalau ada 3 suku berarti X kuadrat tertingginya. Kalau ada 4 suku berarti X pangkat 3. Iya. Berarti 0 enggak termasuk, Pak? Yang hasil. 0 enggak usah ditulis kan, harusnya kan 0 sekian kan, seperti itu ya. 0x pangkat sekian seharusnya, nanti enggak usah ditulis. Berarti yang paling belakang 0 itu bukan bukan, itu hasil sisanya. ya, Yang sudah kita pelajari di apa namanya? Apa? Sudah pernah? Nah, ini kan sampean ya? Ini. Bisa dipahami Mbak Briliana? Gimana, Pak? Sudah dipahami? Sudah paham? Sudah. Terima kasih, Pak. Oke, bagus. Di video pembelajaran dipelajari lagi ya, untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Seru ya?
Apakah sudah selesai? Apakah sudah selesai, Nak? Jika waktu saya kasih tambahan lagi 2 menit lagi ya, 2 menit lagi harus sudah selesai. Nanti saya minta untuk perwakilan dari beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian dengan teman-teman kalian. Waktu sebentar lagi selesai, tinggal beberapa detik lagi. Untuk kelompok yang pertama untuk menampilkan hasil dari diskusinya, saya minta untuk kelompoknya Mbak Ma'rufatul Humairah untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan teman-temannya. Silakan Mbak Ma'rufatul Humairah. Bisa dengar saya? Pakai bagikan layar, Pak. Ya, bagikan layar aja hasil kamu dengan teman-teman tadi. Silahkan di-share di layar, kemudian bisa dijelaskan ke teman-temannya. Mungkin nanti ada pertanyaan dari teman-temannya. Silakan. Pakai dibaca soalnya, Pak. Pak Is, maaf, pakai dibaca soalnya. Bisa Oke, enggak apa-apa. Sebuah kotak kayu berbentuk balok, lebar kotak kayu 2 meter lebih pendek dari panjang kotak kayu tersebut. Tinggi kotak kayu 1 meter lebih pendek dari panjangnya. Tentukan panjang dari kotak kayu tersebut jika volume kotak adalah 60 meter kub. Ketahui panjangnya X, lebarnya X min 2. Tingginya diperbesar enggak apa? Diperbesar apa namanya? apa? Di apa apa namanya, rotasi HP-nya diputar, rotasi HP-nya diputar biar kelihatan besar.
rotasi ya, B ya. Ya, landscape. Nah, oke, good. Nah, gitu. Biar kelihatan besar di zoom juga. Ya, silakan. Diketahui panjangnya X, lebarnya X-2, tingginya X-1, volume 60 meter kubik. Ditanya panjangnya. Volumenya sama dengan 60 meter kubik. Nah, rumus volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 60 meter kubik. Itu tinggal dimasukkan. Panjangnya kan X. Terus lebarnya kan X-2, tingginya X-1. Jadi X dikali X-2 dikali X-1 sama dengan 60. X yang dalam kurung tadi itu dikalikan. Jadi X dikali X pangkat X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 60. Nah, yang di dalam kurung ini itu dikalikan dengan X yang di depan. Jadi X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 2X sama dengan 60. Nah, yang 60 ini kan pindah ruas. Jadi yang dari kanan ke kiri, yang awalnya positif jadi negatif. Jadi X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 2X min 60 sama dengan 0. Dengan cara selanjutnya itu menggunakan cara Horner dengan cara mencoba-coba. Ini kan 5. Ketika nilainya 5 itu sisanya jadi 0 di sini. Maka 5 itu merupakan akarnya. Jika 5 akar, maka selanjutnya yaitu X min 5 atau X kuadrat plus 2X plus 12 sama dengan 0. Itu dari yang ada di cara Horner tadi. Satu itu koefisien X kuadrat, yang dua itu koefisien dari X, dan 12 merupakan konstanta. Jadi diperoleh yang X min 5 kan bisa kita cari hasilnya, yaitu X sama dengan 5. Lalu yang X kuadrat plus 2X plus 12 sama dengan 0 itu tidak bisa ditentukan karena definit. Maka nilai yang memenuhi adalah 5. Karena panjang pertanyaan dari temannya yang masih bingung. Karena panjang sama dengan X, maka panjang sama dengan 5 meter. Gitu, Pak. Oke, kita tunggu. Mungkin ada pertanyaan dari siapa tadi? Mbak Yuni atau Nita tadi. Silakan ditanyakan mungkin tentang tadi ditanyakan di grupnya itu tadi kok ada apa pertanyaan diskusi. Silakan Mbak Yunita. Pak, saya mau nanya. Bilangan definit itu sama aja kayak bilangan imajiner. Gimana, Mbak? Yang definit tadi, yang diulang katanya. Yang definit tadi, yang menurut Marifatul itu sama aja kayak bilangan imajiner, Pak? Oh, bisa dijawab, Mbak Ma'rufatul Humairah? Maaf Pak, gimana tadi pertanyaannya? Mbak Yunita tadi tanya apakah yang tidak bisa dicari X-nya itu apakah bilangan imajiner katanya tadi. Bisa dijawab Mbak Ma'rufatul Humairah? Ya Pak, itu bilangan imajiner. Oh, begitu. Oke. Oh, ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, saya tadi lihat ada yang agak berbeda. Mungkin tadi agak berbeda miliknya Amalia. Silakan Mbak
kelompok Amalia kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Mungkin ada cara yang berbeda. Kelompok Amalia tadi dilihat saya dari grup tadi. Silakan Mbak Amalia, kelompok 1 perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompoknya Mbak Amel, Mbak Latifatul, monggo. Ini dibagikan layar juga, Pak. Iya, bagikan layar. Apa? Dimiringkan ya, biar nanti terlihat. Sudah terlihat, Pak. Sampun, sampean puter apa? Untuk hasil diskusi kelompok 1, masalahnya itu kan sebuah kotak kayu berbentuk balok, lebar kotak kayu 2 meter lebih pendek dari panjang kotak kayu tersebut. Tinggi kotak kayu 1 meter lebih pendek dari panjangnya. Tentukan panjang dari kotak kayu tersebut jika volume kotak kayu adalah 60 meter kubik. Kalau kelompok kita pertama itu gambar baloknya dulu. Terus panjangnya kan X, terus lebarnya kan tadi 2 meter lebih pendek, jadi X-2, dan untuk tingginya itu 1 meter lebih pendek dari panjangnya, jadi X-1. Diketahui panjangnya X, lebarnya X-2, tingginya X-1, dan volumenya 60 meter kubik. Yang ditanya nilai dari X, nilai panjangnya tadi. Untuk rumus volume balok, kan panjang kali lebar kali tinggi. Terus tinggal dimasukin ke rumusnya. Volumenya kan 60. Untuk panjangnya X, dikali lebarnya X-2, dikali tingginya X-1. Terus yang di dalam kurung itu dikalikan kali pelangi biasa. Terus jadi semuanya terus habis itu semuanya dikali jadi X pangkat 2 min 2X terus X-1. Terus sama dengan 60. Hasilnya semuanya itu X pangkat 3 min 3X pangkat 2 plus 2X sama dengan 60. Terus 60-nya pindah ruas ke kiri, yang tadinya positif jadi negatif. Jadi X pangkat 3 min 3X pangkat 2 plus 2X min 60. Kemudian dicari faktor variabel pangkat tertinggi yang X pangkat 3. Itu faktornya plus min 1. Terus dicari faktor dari konstanta yang di belakangnya min 60. Terus jadinya itu faktornya plus min 1, plus min 2, plus min 3, plus min 5, plus min 6, plus min 10, plus min 15, plus min 20, plus min 30, plus min 60. Kemudian akar yang mungkin untuk yang tadi ini untuk hasilnya 0, itu kan akar kan dicoba satu-satu, terus akar yang mungkin itu 5. Jadi diperoleh X sama dengan 5. Terus menggunakan cara Horner yang tadi itu, terus mendapatkan hasil 1, 2, 12, dan sisanya itu 0. Terus kemudian diperoleh X min 5, X pangkat 2 plus 2X plus 12 sama dengan 0. Ini X pangkat 2 plus 2X plus 12 itu diperoleh dari yang cara Horner yang di atas tadi kan hasilnya 1, 2, dan 12. Terus kemudian X yang X min 5 itu jadi X sama dengan 5. Atau yang sebelahnya yang X kuadrat plus 2X plus 12 sama dengan 0 itu tidak bisa dicari X-nya karena definite. Maka kemudian mendapatkan hasil X itu sama dengan 5.
Oke. Panjangnya berarti berapa? Tadi kan apa yang ditanya panjangnya? Iya, kan yang ditanya panjangnya kan X, berarti panjangnya 5. Oke, good. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sudah jelas sekali. Luar biasa. Terima kasih bagi kelompok yang sudah mempresentasikan hasil masing-masing untuk kita pelajari. Oke, sebagai penguatan semuanya, coba sekarang kita lihat biar Pak Is ya. Ini tadi ini kan ada masalahnya ya. Nah, ini tadi masalah yang kita pelajari. Sebuah kayu, kotak kayu berbentuk balok, lebar kotak kayu 2 meter lebih pendek, atau kita buat ilustrasi, anggap aja ini sebuah balok. Seperti kita nggak tahu ini ya baloknya. Kemudian misal panjangnya ini kita X, ini panjang, boleh. Kemudian lebar kayu 2 meter lebih pendek, berarti panjang lebih pendek dari panjang kotak kayu, X min 2. Kemudian di sini tinggi kotak kayu 1 meter lebih pendek, maka di sini X min 1. Maka yang ditanya di sini adalah panjang dari kotak kayu tersebut, maka X yang dicari. Kemudian kita tahu juga bahwa apa ini namanya volumenya, volume di sini volume itu kan sama dengan 60 meter kubik. Oke, rumus volume adalah panjang kali lebar kali tinggi, itu 60 meter kubik. Oke, panjangnya adalah X, lebarnya X min 2, dan tingginya X min 1, sama dengan kita 60. Satuannya sudah sama, meter sama. Ini kita operasikan ini X, jadi ini X kuadrat min 3X plus 2. Oke, tadi teman-teman sudah ya. Nah, kita penguatan. Kemudian di sini, ini kan jadinya X pangkat 3 min 3X kuadrat. Sorry, ini masih 60. Plus 2X ya sama dengan 60. Sehingga di sini X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 2X min 60 sama dengan 0. Nah, untuk mencari itu sebenarnya kita lihat faktor dari ini. Dan cara yang tadi, yang di video sudah saya jabarkan, berarti langkah pertama, carilah faktor di koefisien ini 1 kan, berarti faktornya plus minus 1. Min 60 faktornya plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus berapa? 4 bisa, plus minus 5, plus minus berapa? 15. Ya, bisa ya. Sorry, 12 dulu. 12, terus plus minus 15, dan seterusnya. Plus minus 20, plus minus 30, dan plus minus 60. Nah, kemudian ini kita bagi faktor ini dengan ini. Kemudian ada beberapa faktor. Ya, kemudian coba-coba. Setelah dicoba-coba, ternyata temanmu ketemu. Sudah, maka kita tentukan 5 karena dicoba-coba. Tapi sebelumnya kan kita harus nyoba semuanya. Nah, kita coba-coba dari sini. Maka tadi apa? 5 kita coba, maka ini koefisien 1, min 3, 2, min 60. Oke, berarti ini kan nanti jadinya berapa? Di sini 1, tadi temen-temen 5 kali 1, 5. Ini ditambahkan, jadinya di sini 2, ya. Kemudian ini
10 didapatkan 12, 12 kali 5, 60, 0. Kemudian, nah ini tadi kan pembaginya ini 5 kan, maka 5 merupakan akar, faktornya adalah X min 5. Oke, berarti X min 5 ketika dikali ini, nilainya 0, kita kalikan ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, berarti koefisiennya ya, X kuadrat plus 2X plus 12 sama dengan 0. Ini maknanya X min 5 sama dengan 0 atau X kuadrat plus 2X plus 12 sama dengan 0. Di sini X sama dengan 5. Dan sebelah sini ini tidak bisa kita selesaikan karena nilai diskriminannya atau D-nya itu B kuadrat min 4AC, nilainya adalah 4 kuadrat min 4 hanya 1, C-nya 12. 16 min berapa di sini? Min 48, berarti ini kan nilainya negatif sekian. Ketika diskriminannya nilainya negatif, maka ini akar-akarnya merupakan bilangan imajiner, dan ini nilainya adalah definite. Dia tidak bisa dicari nilai X realnya. Sehingga kesimpulan kita panjangnya adalah X. Sehingga panjang dari balok adalah X dan X sama dengan 5. Berarti panjang balok adalah 5 meter. Itu tadi dari Pak Israel. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak semuanya? Tidak ada pertanyaan? Buatan, Mbak. Buatan, Pak. Alhamdulillah. Kalau oke. Alhamdulillah ya kalau jika tidak ada pertanyaan, saya ingin satu perwakilan menyimpulkan kesimpulan dari pembelajaran kali ini tentang teorema faktor. Oke, saya tunjuk. Oh ya, Mbak Latifatur Rohma, silakan beri kesimpulan tentang pembelajaran kita kali ini. Oke, jadi menurut kelompok saya, kesimpulannya itu untuk menentukan nilai X, kita gunakan cara coba-coba terlebih dahulu dengan menggunakan angka faktor dari konstanta. Cari yang nilai fungsi polinomialnya 0 dan sebarkan lagi hasil bagi polinomialnya. Seperti itu. Sudah? Oke, sampun. Oke, kalau sudah alhamdulillah ya. Bisa kami semuanya luar biasa untuk pertemuan kali ini. Tetapi sebelum kita menyelesaikan apa ini, silahkan dipelajari untuk materi-materi yang lebih advance karena ini kan materi terakhir di suku banyak ya. Nanti kita akan masuk ke persamaan suku banyak, itu kita lebih menggunakan lagi yang namanya teorema faktor. Lebih masalahnya lebih kompleks ya. Silakan dipelajari di bahan ajar itu, dan di video Pak Israel juga itu silakan dipelajari karena ada banyak sekali pembahasan-pembahasan soal yang levelnya advance dari UTBK, dari OSN, itu pernah ada OSN tentang suku banyak di SMA. Itu silakan dipelajari, sudah lengkap, insya Allah sudah lengkap, ada 800 video pembelajaran yang ada di channelnya Pak Israel ya, itu dipelajari. Oke. Anak-anak sekalian, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, silahkan dikerjakan soal yang ada di saya kasih linknya terlebih dahulu ya. Bentar. Ini saya kasih linknya di Google. Ini soalnya.
Kuis Dharma, silakan dikerjakan 10 menit saya tunggu ya. 10 menit, sekarang jam 10. Nanti jam 10 lebih 10 harus sudah selesai. Silakan dikerjakan. Soalnya sudah saya share di grup besar. Pengumpulannya juga nanti di sana. Kalau masih bingung soalnya, nanti ini juga saya share soalnya ya. Oke, ini sudah saya share ya. Ini linknya sudah saya share di grup. Ada pertanyaan? Silakan dikerjakan. Nah, ini soalnya.
Waktunya kurang 3 menit. Oke, waktunya sudah selesai. Oke, waktu sudah selesai. Silahkan dikirimkan di link tersebut. Ya, nanti saya matikan linknya. Oke. Sebelum pembelajaran ini kita tutup, saya minta untuk kita tutup dengan berdoa. Saya minta untuk Mbak Briliana memimpin berdoa. Silakan Mbak Briliana. Halo, Mbak Briliana. Untuk Kalau mengakhiri itu kegiatan. sekalian di on kan kamera ya. On. Sebentar, Pak. Di on kan kamera dulu. Silakan. Ya, Mbak Briliana. Untuk mengakhiri kegiatan yang kita baca adalah bersama-sama. Nggak kedengaran Mbak Briliana, coba diulang lagi. Gimana, Pak? Silakan dipimpin berdoa. Nggak kedengaran tadi, yang keras ya. Mengakhiri kegiatan pada siang hari ini. Marilah kita mengucapkan kendala bersama-sama. Alhamdulillah ya. Terima kasih
Dan anak-anakku sekalian, jika ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.